A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ya bunda semuanya, apa kabar? Nunggu SMK ya. Saya baru sampai di border. Baru sampai di di Entikong. Alhamdulillah atas izin Allah bisa live dari sini menyapa dunia maya. Apapun bisa kita jadikan alat untuk berdakwah gitu. Ini ada Toya, ada Mas Jati. Kita ngobrol-ngobrol ya, cerita-cerita, ya kan? Jadi abang kakak ya bunda semuanya di perbatasan RI dan Malaysia ya, insya Allah ini di Kuching. Dari tadi nungguin. Padahal udah tahu kalau ngisi SMK tuh kena marah-marah gitu. Jadi keterbatasan tuh nggak bisa jadi alasan. Kita dakwah ya tetap jalan terus, apapun yang terjadi, ya kan. Nah, Bang Kakak, hari ini kita di juz 14. Juz 14 itu dimulai dari surat Al-Hijr tadi ya. Nah, jadi abang kakak, salah satu sunnah dalam safar itu kita tunjuk pemimpin, ya kan? Lalu ikut. Selain itu ada yang lain adalah mental khidmat. Nah, kalau kita belum bisa bayar, kita bayar pakai doa. Atau aku yang bagian nyiapkan kursi. Duduk pak, nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol ya kita nih. Nah, hari ini kita di juz 14 surat ayat 01. Nah, bisa foto dan kirim ke grup ya. Beginilah kondisi kita SMK. Tidak ada urusan, SMK ini ada liburnya kecuali mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau ke Entikong dari Pontianak, naik bis tadi malam ke Entikong. Dari Entikong lanjut ke Kuching. Insya Allah dari Kuching nanti kita saya lanjut ke Kuala Lumpur. Nah, jadi jalur darat. Nanti kalau misalnya abang kakak mau ikut ayo. Tapi jalur daratnya yang dari Pontianak ke Kuching. Kalau dari Kuching ke Kuala Lumpur tidak ada jalur darat, kita pakai pesawat. Oke. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nah, orang-orang kufur itu seringkali di akhirat nanti menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang yang beriman. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka, kata Allah, di dunia ini makan, bersenang-senang. Jadi cobalah tengok, Allah tuh kayak main-mainkan manusia gitu. Pergi jauh-jauh dari satu kota ke kota lain, wisata kuliner. Enggak salah. Tapi kalau itu cuma itu tujuannya, enggak ada tujuan lain, sia-sia sekali perjalanannya gitu lah. Ngapain ente jauh-jauh tinggal di dunia ini, padahal perjalanan itu masih panjang gitu. Kerjanya makan-makan, wisata kuliner. Kalau bahasa orang Pontianak tuh hidup untuk maju. Tak ada cerita lain, makan ya. Maka saya kadang-kadang pernah ditanya orang gitu, apakah kayak ini saya ya, antum boleh. Nggak ada di YouTube, nggak ada, cuma ada di TikTok sama di Instagram aja. Orang tanya sama saya, Ustaz ke kota ini pernah makan di sini nggak? Pernah makan di sini nggak? Itu letih saya jawabnya. Saya bilang saya datang ke kota ini mau silaturahim, mau buka infak beras, mau ngajak orang-orang mau ngajak orang-orang tuh dekat sama masjid. Jadi kalau makan tuh bagi saya bonus, bukan tujuan. Kadang-kadang disajikan makan pun teman-teman yang biasa safar sama saya tahu berapa banyak saya makan. Yang dampingi yang paling banyak. Yang dampingi justru yang banyak makannya. Kalau saya ya alhamdulillah gitulah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, semoga Allah berkahi ya. Allah berkahi, Allah ridhoi. Jadi kata Allah, dzarhum.
Darhum tuh seperti kata-kata apa ya? Ya biarkan jak lah gitu. Kati dia lah gitu kalau bahasa Pontianaknya tuh. Darhum ya'kulu. Yang pertama kali disindir Allah, disebut Allah adalah ya'kulu. Darhum ya'kulu. Terus wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Nah, kata-kata tamatta'a yatamatta'u itu bersenang-senang, bukan bahagia, beda. Bahagia itu hayatan thayyibah atau as-sa'adah. Ya kan, kalau pernah lihat Quran di surat An-Nahl, coba kita buka dulu ya. Surat An-Nahl 1697. Nah, man amila, abang kakak buka An-Nahl 16 ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, hayatan thayyibah itu bukan sekedar senang, tapi bahagia, berkualitas, tidak punya utang, istri soleha. Bukan cuma soleha, ya, istri itu menyenangkan, bisa jadi teman ngobrol, ya semuanya, everything itu. Teman perjuangan. Itulah namanya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi gini, ada orang, mohon maaf ya, mungkin miskin gitu, bisa senang gitu. Tapi ada orang nih, kawan-kawan semuanya, kalau hayatan thayyibah itu sudahlah kaya, hidupnya tenang, kaya raya, ahli zakat, ahli sedekah, suka berbagi, setia sama istri, setia sama suami. Jadi ini kalau udah baca ayat ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ini aja udah lebih dari cukup sebenarnya. Tapi Allah bilang enggak sampai situ. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku akan balas, kata Allah, dengan balasan yang terbaik berdasarkan apa yang sudah mereka lakukan. Keren atau keren sekali? Nah, makanya saya menyebutnya dengan bahasa yang sederhana. Antum boleh makan ya, kecuali saya. Barusan disebut. Inilah namanya hayat. Pak, silakan. Dengan Pak siapa? Itu dapurnya boleh Pak makan. Pak Raso. Wah, monggo Pak Raso. Kasih dulu, mainkan dengan merdu. Loh, Bapak dulu, Bapak belum tidur, belum istirahat. Ini yang bawa mobil kita, abang kakak. Nah, Pak Raso, ayah hebat ini. Nyupir Damri. Sudah berapa tahun? Lebih 15 lah. Oh, 15 tahun bawa Damri. Bolak-balik sini rutenya? Masya Allah, jadi udah hafal ya. Pejam mata pun mungkin tahu dah jalan Entikong nih. Masya Allah. Semoga orang-orang kayak Pak Raso nih selalu disehatkan Allah ya, dijaga Allah. Iya, karena membawa kita berjalan kan, membawa kita safar. Kalau kita ngantuk, saya 10 menit ya bawa mobil Pak, sisanya tidur dah. Mau nyupir 10 menit. Iya, Pontianak Entikong tuh bagi saya 10 menit tetap tidur. Nah, abang kakak lihat, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah menggunakan kata-kata lamu takkid dan juga nun taukid. 16, abang kakak buka tuh. 1697. Man amila sholihan min dzakarin aw untha. Coba tengok, min dzakarin aw untha. Maksudnya apa? Islam itu yang diperjuangkan orang-orang tuh katanya tuh. Dia bilang, ini kita harus sejajar, harus apa, kesetaraan, feminisme. Nah, suruhlah nyupir perempuan-perempuan tuh, nyupir bis-bis besar-besar gini. Itu masih mending. Suruhlah tuang gali, manjat kelapa, ganti kabel listrik tuh, kan kesetaraan katanya. Suruh gali kubur tuh. Belum pernah ketemu saya penggali kubur perempuan. Ya kan? Nah. Jadi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, kalimat tadi yang di mana? Ini udah kita screenshot ya. Di Al-Isra tadi, Al-Hijr 15 ayat 2 tadi. Coba buka 15 ayat 2. Rubama yawaddul ladzi
nakafaru laukanu muslimin. Itu kan menunjukkan kalimat penyesalan. Mereka bilang cobalah kami itu dulu di dunia tuh jadi orang Islam. Cobalah kami dulu di dunia tuh sungguh-sungguh. Cobalah kami itu dulu di dunia tuh apa namanya? Ikut apa yang diinginkan. Tapi ya memang faktanya seperti yang kita bahas kemarin kan, sebagian besar orang tidak akan beriman. Itu datang orangnya marah nanti itu. Orang yang punya warung datang sebentar lagi itu. Marah dia itu. Pindahkan. Sini, ayo. Nah, kita habis ini pindah. Siapkan mejanya, nanti habis itu selesai kita langsung pindah. Ini meja dia ya? Ini meja orang. Ayo. Pindahkan itu. Nah, pindah. Siapkan Wan, habis selesai ready. Backgroundnya alam nanti. Nah, abang kakak kita pindah ya, pindahkan mejanya ya. Nah, kita pindahkan ini. Ayo. Hidup nih simple ya. Pindah kata orang, pindah. Apa gak susah? Marah nanti orangnya. Ada kita senyum. Ada selesai ganti background. Oh, backlight. Jadi ke sini. Backlight. Tapi Saya tarik itu mana? abang kakak enggak apa-apa lah ya. Backlight dikit ya. Backlight dikit enggak apa-apa lah ya. Nengok pemandangan di itu. Enggak apa-apa. Dah. Ini Kan saya bilang, ini topinya apa tulisannya tuh? Universitas Kehidupan. Dah. Lepas lagi ya. Ini apa Bang? Dah sip. Nah, yang penting ada suara set. Mana tas saya? Pakai headset ya? Tas, headset. yang mana sih? Itu salah deh, kosongkan mejanya. Asik. Nah, tadinya kita mau ke sana, Nanam cahaya cuma backgroundnya enggak bagus. Kan menengok gunung. Jadi biar abang kakak bisa lihat background. Terus sambil nengok ada drone mau diterbangkan. Oke, kedengaran suara nuansa alam, indah bisa sulit. Backlight, nggak apa-apa. Kedengaran mas ya suara saya? Oke, baik. Siap. Nah, abang kakak semuanya yang dirahmati Allah, pola-pola Pindah ke ini kita yang langsung abang kakak bisa lihat ya. Nah, ini backlight sengaja ya. Kalau saya bisa background ke sana, cuma nggak enak backgroundnya. Original. Biar original. Oke ya, kita lanjutkan. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Ada 3. Yang pertama, makan. Apa kerjanya? Kata orang Pontianak apa? Maju. Yang kedua, yatamatta. Tamatta'a yatamatta'u. Artinya leha-leha, senang-senang, happy. Jadi Masya Allah Tabarakallah, banyak orang hari ini abang kakak ya memang mengikuti hawa nafsunya. Ini ada tanda kutip ya, ada pernikahan combo dosa. Apa itu combo dosa? Paket combo dosa, yaitu pernikahan antara judi slot dengan pinjol. Itu top sekali. Maka pastikan abang kakak kalau ada saudara keluarga yang mau nikah,
cek betul-betul apakah calon pasangan. Jangan dikira cuma laki-laki jak main judi slot sekarang ya. Banyak juga perempuan berjilbab main judi slot. Dan ini sudah ditegur, tapi judi itu memang bikin ketagihan. Jadi polanya sama toh ya. Apa deposit sekian juta, main satu kali menang, pancing lo, main lagi menang lagi, udah ketagihan baru disembelih. Closingnya pasti ke pinjol, modal dari pinjol. Taunya dari mana? Ya tanya, cek aplikasinya, tanya sama kawannya, jangan percaya gitu ya. Hari ini itu termasuk dalam bab yatamatta. Ya kan? Yatamatta'u wa yulhihimul amal. Nah, kenapa judi ini susah diberantas? Kenapa judi susah diberantas? Karena dapat angan-angan kosong. Nagih. Jadi judi itu susah dikasih tahu. Sama kayak orang bercinta. Aku cinta padamu, aku ini. Gimana mau anunya? Nggak bisa ditegahkan kata orang Melayu. Peka-peka ubi itu itulah dia. Buta. Terus dengan kalimat pamungkas, apa kalimatnya? Duet aku, suka aku lah. Nanti pas masuk neraka tuh, masuk neraka badan kau, suka kau lah, aku tak mau. Itu kan bahasa Quran ya. Orang di Quran di akhirat tuh nanti tuh ada orang yang masuk neraka tuh dibilang, tariklah kami, bawalah kami ke surga. Dan polanya tuh investasi gitu tuh ya. Jadi kayak dia masukkan duit, begitu dia udah masukkan duit, kan pertama sebulan 10%, misalnya 100 juta, maka 10 juta pertama, 10 juta kedua, 10 juta ketiga. Duit siapa yang dikasih? Duit dia sendiri. Cuma dibilangnya, Pak ini 10% loh Pak, kalau Bapak masukkan 100 juta cuma dapat 10 juta, coba Pak masukkan 300 juta. Tambal begitu nambah hilang kawan. Dikasih tahu mau nggak dengar, nggak mau. Mana orang-orang gini mau dengar? Maka saya sekarang ini ngajak yang mau aja, nggak pusing. Nah, siapa yang mau dengarkan? Ayo sini duduk dengar. Jadi sekarang ini ada kombinasi antara judi, slot plus pinjol. Jadi lama pegang handphone, kira lagi zikir atau apa, main slot. Itu yang kadang-kadang banyak bos-bos tuh kena tipu sama karyawannya. Bayangkan yang dicuri toh ya. Kalau dulu tuh kita tuh kan curi TV gitu. Yang dicuri apa lagi? Kalau dulu tuh TV, mobil, motor. Sekarang orang nih ndak malu-malu gitu, nyuri telur, nyuri garam. Hilang dah akal sehatnya. Garam, telur, kemudian stok sayur. Misalnya dia kerja di restoran, apalah dicurinya? Kangkung. Hilang. Nah, Allah bilang darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal. Jadi karena asal makan, yang penting enak, viral, murah, promo. Peduli nggak orang hari ini halal haram? Tak ada urusan. Pokoknya yang penting kayaknya lagi ramai. Ya kan? Darhum ya'kulu. Pertama Allah bilang biarkan dia makan-makan. Nah, kati dia lah, maju-majulah kau puas-puas. Dua, yatamatta. Yatamatta tuh foya-foya, senang-senang, happy-happy. Coba contoh ya, kita bedah ya. Ustadz, bahas kredit pakai aplikasi. Sebagian orang merasakan keuntungannya karena merasa ada keringanan nyicil. Keringanan nyicil apa? Apanya yang ringan? Ala dia ringan. Terus ada mantra setan. Apa mantra setan?
mantra setannya bilang gini, cari yang haram ya susah, apalagi yang halal. Nah nih, saya pernah di titik judi Ustadz, menangnya sangat bikin ketagihan. Menangnya 3 kali, kalahnya 20 kali dengan jumlah yang lebih besar. Itulah yang disebut dengan yulhihimul amal. Alhama yulhimu, alha yulhi, alhaakumut takatsur. Lalai. Namanya orang lalai itu ya tidak sadar. Ustadz pernah tidak nanya alasan mereka tuh judi itu apa? Pernah. Awalnya saya coba-coba, lama-lama ketagihan. Semua bilangnya penasaran, pengen coba. Aplikasi itu SOP-nya adalah ketika kita download, lalu dia pakai nama baru, login dengan username baru, itu otomatis sama mesinnya dibikin menang. Otomatis. Itulah yulhihimul amal. Nah, apa yang membuat orang judi, orang mencuri, orang korupsi dan seterusnya ini, ya kan? Tidak mau berhenti. 5 huruf. Rakus, greedy, tamak. Urusan apapun, toh ya, mau perut, mau perempuan, itu pembahasannya atau masalahnya satu, yaitu rakus. Awalnya coba-coba, ya kan? Saya semakin dewasa, ibadahnya semakin malas Ustadz, tapi maksiat langsung gas. Nah, abang pergi ke kuburan, lihat orang di dalam kuburan itu, coba cek, coba aja assalamualaikum gitu, ada yang jawab enggak? Kalau enggak ada yang jawab berarti benar tuh abang pergi ke kuburan. Baring maghrib samping batu nisan. Kalau abang ngerasakan takut, itu baru di atas tanah. Di atas tanah aja ada seram, apalagi di dalam tanah. Jadi Al-Hijr surat 15 ayat 3 ini teman-teman, ada 3 flow, ada 3 pola yang Allah ajarkan. Satu, yakulu, awalnya makan. Begitu dia makan makanan yang haram secara sifat ataupun zat, kan sifat dan zat, ya kan? Nah itu langsung masuk paret. Nah, makanan haram inilah yang membuat orang akhirnya mudah untuk terpancing dengan sesuatu yang sifatnya senang-senang. Riba, godaan utama diawali dari tamak dan rakus. Betul, mister. Tapi bukan cuma itu. Zina juga awalnya adalah rakus. Rakus seksual namanya. Kalau saya nyebutnya bahasa Pontianak KG. Apa KG? Kau gatal. Tidak apa, kalau selama itunya belum jatuh. Kalau cuma bergoyang ya. Saya udah biasa dah. SMK ini di semua tempat. Oke ya. Yakulu wa yatamatta'u. Jadi itu flow awalnya adalah makan. Makanya Allah bilang falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang mereka makan. Kata-kata nazoro dengan ro'ayaro itu beda. Ro'ayaro itu ngelihat sekilas. Tapi kalau nazoro yanzuru itu melihat secara detail. Makanya ini disebut an-nazoro atau minzor. Dari kata-kata nazoro. Pinjam sebentar. Pinjam ya, pegang. Bergoyang gitu. Tadi meja bergoyang, sekarang handphone yang digoyang. Emang agak beda. Nih abang kakak, namanya nazoro. Jadi kalau namanya nazoro ini fungsinya untuk memperjelas sesuatu yang tidak nampak. Tadinya tidak kelihatan gitu. Pakai nazoro jadi lebih jelas, ya kan?
Nah, abang kakak ayah bunda semuanya yang baik yang dirahmati Allah, nazoro Allah bilang di surat Abasa itu, falyanzurul insanu ila ta'ami, manusia itu harus cari tahu dan perhatian. Oke, misalnya dirusak dari film, tidak mempan, dari fun, tidak mempan, dari fashion, tidak mempan, udah selamat semua. Cemanalah mereka ngerusak kita itu. Mereka ngerusak kita pakai makanan, pakai food. Begitu masuk barang haram, sekarang ini kan sedang rame nih di TikTok, di Instagram, rumah makan yang menuliskan tulisan halal, halam alif lam. Terus percayalah si bodoh nih, apa? Saya bodoh. Main bantai-bantai ya. Enak Ustadz, yang anu pun pakai jilbab gak, kata dia. Datanglah si bodoh. Betul tak? Murah enak. Murah enak. Ya kan? Terus makan. Asal makan ya dia tuh. Nah, gara-gara makan babi, makan yang haram, itulah dia mudah untuk bercari al-mata, bersenang-senang. Apa sih senang-senangnya laki-laki itu? Perempuan. Seks. Hiburannya laki-laki itu ya hubungan badan. Kok Ustadz bilang gitu? Loh, Allah yang bilang, bukan saya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa. Nisa dulu yang disebut. Jadi lagi ramai kan, restoran viral, terus ada orang yang nanya, enggak lagi nanya halal haram, tapi nanya pakai angciu enggak? Oh enggak pakai angciu kok, tapi kita pakai yang ini, cap gentong Gucci. Sama aja tuh. Beda merek ya, fungsinya sama. Gila enggak? Resto babi, ya kan? Waiternya sama kasirnya pakai kerudung. Cobalah. Hari ini kan. Cuman. Nah, kalau sudah masuk di pintu makanan, sudah tidak lulus sama kakak, nah maka masuk. Makanya tadi abang kakak tanya kan, Ustaz, kenapa mereka tuh tahu kalau judi itu sudah ada yang setting, sudah ada yang main kan? Ya kan? Kenapa mereka masih main? Itulah yulhihimul amal. Dia ditipu oleh angan-angannya sendiri. Dia ditipu oleh angan-angannya sendiri. Jualnya pakai arak masak. Jadi abang kakak jangan lagi nanya, ini halal enggak? Itu pertanyaan orang polos, Pluto. Kalau nanya tuh, ini pakai angciu enggak? Pakai ini enggak? Pakai di kuasnya mana, boleh saya lihat kuasnya? Nah, gitu pertanyaan, bukan orang awam tuh begitu. Halal kok tuh tulisannya, itu namanya self claim. Self claim tuh berbahaya. Ya. Jadi banyak orang bilang gini, alah makan ya bang, ini kan cuma ayam. ABB, asal bukan babi. Ayam tuh nggak disembelih pakai bismillah, jadi haram. Kayak gitu ribet dong. Udahlah, yang penting bismillah. Ya udahlah, itu kan pilihan kau. Maka Allah bilang level paling rendah tuh majo. Makan. Yang penting wisata kuliner. Yang penting wisata kulineran. Yang penting ke kota ini lagi viral, ini dipromosikan. Influencernya, selebgramnya muslim kok, istrinya jangan pakai jilbab. Kami ikut dia lah. Kau nih bodoh tuh janganlah lama-lama dipelihara. Harus punya mental kritis. Nah hari ini kayaknya orang jiwa kritisnya tuh untuk bertanya sesuatu tuh udah hilang kayaknya, sehingga tidak lagi bisa masuk. Ustaz, kalau kita sudah tanya tapi dia bohong, nah itu beda cerita. Tapi coba usahakan kalau makan pilih-pilih selektif lah. Di mall, saya kemana tuh ke Jakarta tuh betul-betul keliling-keliling cari yang restoran yang betul-betul yang ada logo halalnya dan sertifikat halal. Nah, baru berani makan. Ya kan? Sekarang lagi rame juga artis-artis selebgram makan-makan di hotel-hotel yang menyediakan menu-menu all you can eat. Misalnya bayar 250.000 atau bayar 1 juta bisa makan semua, dari mulai makan pembuka dan itu sebagian besar pakai khamar makanannya. Influencernya muslim. Jadi dia bilang merasakan sensasi makan kepiting Afrika, kepiting Alaska. King crab tuh kan. Oh, makan ini
apa makan steak, makan apa segala macam. Nengoklah si bodoh nih kan. Pengen juga. Nah itu. Jadi Ini monyet. nah itu. Cabe di bat. Cabe dimakan nih kan. Cerita Malaysia nih. Ini kan mau masuk Malaysia gitu nih. Ada monyet, ya kan? Nah itu kata orang jangan itu cabe pedas. Aku nak itu kata monyet. Ini warna merah cabe. Nah, makanya saya bilang jangan pilih yang merah. Pilih yang lain lah selain warna merah. Cabe tuh. Cabe soalnya kan. Kalau beli ayam, saya dulu waktu ngeritis pas aye 3 tahun abang kakak. Boleh tanya sama Bunda Yaya, tanya sama orang-orang tok ya termasuk saksi kan. Saya selama 3 tahun tuh jadi tukang belanja di KBTK pas aye. Pergi sama Bunda pakai Xenia yang sekarang dipakai Ustaz Awal itu, belilah kami tuh ke pasar Pelamboyan. Saya survei satu-satu sampai hafal tok ya. Yang ini Sentrum bapak. itu tuh Aji masang logo halal. Itu tok ya saksi itu. Di Sentrum saya masang logo halal satu-satu. Di toko Sentrum, kalau orang Pontianak tahu toko Sentrum, pasang satu-satu, misahkan yang halal dengan yang haram. Itu Masya Allah, Tabarakallah. Tuh. Maka kata Allah, Darhum ya'kulu. Jadi kalau ada orang hari ini mukbang, wisata kuliner, kemudian kerjanya memang itu ya, mungkin itu pekerjaannya ya. Tapi kalau misalnya dia mau dapat pahala lebih besar dengan dia menjadi influencer makanan, tapi makanan yang diedukasi adalah makanan halal, Masya Allah, Tabarakallah, berapa banyak tuh pahalanya. Bayangkan ya, orang itu makan makanan halal, jadi terpengaruh juga dengan makanan halal, pengen ikut makan yang halal, maka sholatnya, ibadahnya diterima, maka yang mengajak konten kreator itu dapat pahala, masuk surga insya Allah. Dah, coba lanjutkan kalimat selanjutnya. Kalau seandainya dia adalah influencer, selebgram yang mengajak orang, nunjukkan orang tempat makan-makan yang tidak halal, yang haram atau syubhat, kira-kira yuk, dia dapat pahala atau dapat dosa? Menurut antum, Allah sudah tegur di dunia enggak? Tegur enggak kira-kira? Pasti ditegur. Makanya banyak orang kan bilang gini, Ustaz saya ini jadi malas beribadah. Apalah sebabnya tuh? Salah makan. Maka saya bilang kan, makanan halal melembutkan hati, hati yang lembut mudah menerima hidayah. Itu rumus tuh. Nasi goreng murah, enak, ramai, viral, begitu dicek pakai Akciu. Kita kasih tahu suka-suka. Konten saya yang puas tuh ya, ditonton berapa juta orang. Isinya bukan bilang makasih, caci maki kak. Ribet banget sih kata dia, hidup ini mau. Nah, makanya kan begitu nengok ayat ini, oh iya, biarkanlah kata Allah mereka di dunia ini manjo gitu. Sudah ditulis. Hah? Emang sudah ditulis. Memang dari tulis Allah. Urutannya 3 dah. Apa? Makan-makan, senang-senang, berhayal, angan-angan. Makan-makan, senang-senang, angan-angan. Dah? 3 itu. 15-3. Clear? Dah ya? Kita lompat sebentar boleh? Kita lompat masih ada waktu enggak Bang Kakak? Saya masih, soalnya border buka jam 7. Kita masuk sebentar. Oh, pantas lah. Punya saya yang satunya sudah jam 7. Sudah pakai waktu Malaysia. Oh iya. Udah bisa update nih. Kapan nih pindah jam tadi? Ya kan Jam sudah. 00 lah, jam Di sini udah. sudah masuk jam 7. Ini 7, ini setengah 8 kan? Di sini baru setengah 7. Iya, di handphone saya sudah 7.32. Oke. Udah setengah 7. Ini masih belum. Ini belum. Karena belum connect ke internet. Lihat. Di surat 15
Dari mulai ayat 28. 28 wa idz qala rabbuka lil malak. Masih Al-Isra ya Bang Kakak ya. Masih di masih Al-Hijr. Masih di Al-Hijr. Dari ayat 28 wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min salsalin min hama'im masnun fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayakuna ma'as sajidin. Lihat ya, ini sejarah. Biasanya kan di Al-A'raf surat 7 ayat 12 dan seterusnya. Tapi ini di Al-Hijr versinya versi yang lain. Qala iblis, qala ya iblisu. Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin. Kok kau enggak mau sujud? Kenapa kau tak mau sujud? Iblis gitu. Apa? Bliss, panggilannya Bliss gitu ya. Dapat enggak? Ayat 32. Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Masa aku sujud kepada barang yang kau ciptakan dari tanah liat kering, lumpur hitam yang diberi bentuk? Apa tuh maksudnya? Istihza. Istihza itu apa? Meremehkan. Meremehkan berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk fisik. Main Jadi fisik dia ya? body shaming. Body shaming dia. Main fisik. Kalau bahasa sekarang tuh gini. Misalnya ada orang nih dinasehatin. Aku enggak mau dengar nasihat ustadz itu, ustadznya masih miskin. Nah, itu sama kayak kalimatnya iblis. Pakai motor butut. Mana aku mau dengar? Kalaupun nanti dia kaya, tetap didengar enggak? Tetap gak lain lagi. Jangan-jangan dia makan duit umat tuh. Cuman ustadz, aku pakai motor butut, kau tak mau ikut. Aku pakai Alphard, kau bilang makan duit umat. Salah terus pokoknya. Nanti misalnya Tok Ya nih, Tok Ya pakai mobil, Tok Ya enggak, Tok Haji aku pakai motor ya. Terus orang foto Sia nih Munzalan, foundernya dibiarkan pakai motor. Ustadz Lukmannya enak-enak pakai mobil mewah. Best. Dia enggak tahu kita bagi tugas. Kok lagi ke atas sih ke bawah. Bukan ke bawah aja Tok Ya, itu masuk ke dalam ya. Dalam tanah. Iya, tuh. Kita udah selesai urusan 11 tahun nih. Tok Ya begini. Kadang pakai telepon ya. Tok Haji, gini. Oke Tok Ya, mainkan dengan merdu. Saya di sini Tok Ya, bagi tugas. Ustadz hedon, ya kan? Ya tidak di hotel bulan kita. Ustadz hedon kan pakai jam tangan Rolex, pakai barang branded. Ustadz hedon, ya kan? Begitu Ustadznya miskin pakai lelong, kau tak mau dengar. Memang mata lalat. Padahal bagi tugasnya jelas. Tok Ya ke sini, saya masuk ke atas. Nah, Tok Ya belok ke samping. Kita udah bagi tugas dari awal, dari 2012. Udah jelas bagi tugasnya. Tapi mana orang mau dengar. Yang penting kita jangan di dalam hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun qala fakhruj minha fa innaka rajim. Jadi kata-kata rajim itu gara-gara satu titik jadi terkutuk dia. Kalau dibuang titiknya jadi rahim. Tadaburnya apa? Satu titik itulah yang bikin iblis itu jadi rajim. Apa itu rajim? Titik itu apa? Titik itu sombong. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Bayangkan ya, makhluk Allah itu kan, ini ada yang komentar, Tok Ya tidur di masjid. Bukan Tok Ya, kami pun tidur di masjid. Tanya Tok Ya, kita dulu tidur di tepi jalan. Udah pernah semua dah. Udah ngalamin dah semua. Pakai alas tangan ya gitu, tidur pakai papan gitu. Udah ngalamin. Kain sarung kita gelar jadikan apa? Alas untuk baring udah. Sampai dikasih hotel yang harga 10 juta satu malam. Bagi saya sama ya. Sekarang milih tidur di hotelnya Giwangan gitu sekarang ya. Lebih mahal hotel Surau Duta Munzalan. Iya. Kan orang tanya sama saya, Ustaz tidur di mana di Jakarta? Di Surau? Janganlah Ustaz, kami siapkan hotel. Oh dia tak tahu hotel Surau Duta Munzalan. Ke Jogja, Giwangan.
Nangis saya tuh ya. Waktu tidur di Giwangan pertama kali tuh, malam pertama tuh. Belinang air mata saya. Ya Allah, besar nih. Bahagianya tuh ya, saya kalau misalnya nyebut misalnya gitu, tolong siapkan hotel untuk saya berebut santri Jogja tuh. Ya Mas. Bu RT lah. Ada yang punya hotel? Ada yang punya hotel kok. Masalahnya tidur di atas wakafnya. Nah, itu tuh ya. Berkahannya. Berkahnya tuh beda gitu. Ya Allah, belinang air mata. Pas, dan walaupun lucu-lucu lah ya. Saya minta pita tuh ya. Kita AC. Pita itu dikirim pita Kado. untuk Jepang. peresmian tuh. Ya Allah, budak-budak saya bilang. Warnanya pas ya. Warnanya betul loh. Betul, udah betul warnanya. Kan pintanya tuh pinta Jepang deh. Deket. Lintir lah. Kayak gini kan kita di warung kopi, terus kajian live, nggak apa-apa, siapa. Nah, Allah ya, tengok makhluknya ini durhaka, kualat. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Tolong belikan aku pecel lele. Belikan aku nasi goreng, yang datang pecel lele. Cerita Abah. Tahu kan tuh ya? Tahu ya ceritanya kan? Abah nyuruh santrinya tuh, tolong belikan aku nasi goreng. Iya. Apa? Nasi goreng. Yang depan tuh, ayo. Balik-balik tuh ya. Datang Ini pecel lele. Kenapa pecel lele? Saya suka. Saya suka. Duit siapa? Duit Abah kata dia. Yang makan yang makan siapa? Aduh, legil-legil. Memang di luar ekspedisi ya. Ekstradisi. Di luar ekspedisi. Nah, ini Allah ya, makhluknya ingkar. Terus minta gitu, cobalah tengok iblis tuh. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka dibangkitkan. Berarti dia minta panjang umur kan? Kata Allah apa? Oke, approve. Jadi ngajukan rekomendasi, ditandatangani sama Allah, di approve. Qala fa innaka minal munzorin ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari kiamat. Berarti tidak ada yang mati. Iblis dan keturunannya tidak ada yang mati sampai nanti hari kiamat. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Inilah sumpah dia, makanya tadi gitu tuh maju, makan-makan, senang-senang, angan-angan. dengan angan-angan. Ini sumpahnya dia di ayat 39. Jadi tak ada kerja lain. Kau ngapa ke sana maju? Kau apa sana happy-happy? Jadi tidak bisa berzina di Pontianak, dia berzina di Malaysia. Dia berzina di Kuching, berzina di Kuala Lumpur, berzina di Jakarta. Karena di Pontianak ketahuan kan, banyak CCTV, banyak orang mata-matain. Pergi dia keluar, berzina di luar. Makan nasi di rumah Kak Ida, basi dah. Masa apa? Krokodil dilizatin gitu. Bela-bela tuh touring jauh-jauh, ternyata janjian sama selingkuhan di puncak. Kok bisa ada energi untuk bisa selingkuh berzina gitu? Memang Allah yang kasih lewat bisikan iblis. Jadi tadi tuh, makanya dia perlu minuman untuk bekerja keras. Memang beda. Memang beda. Energi beramal solehnya beda. Habis ini jadi bekerja keras. Itu Iya. kerja keras Iya kan? ya. Bagi kuda. Kerja keras kan, kerja keras. Jadi sebenarnya materinya apa nih? Itu ya materinya sebenarnya. Ke situ ya. Antum kan enggak paham, enggak apa-apa. Jadi kata iblis, karena kau sudah kasih aku tangguhan, aku ini tak ada kerjaan ya Allah. Job deskku apa nih? Job descriptionku adalah satu. Ini kan uzayyinanna lahum fil ardi. Uzayyinanna lahum itu apa? Zayyana yuzayyinu. Kayak dibikin apa, hayalan-hayalan palsu gitu. Dikasih iming-iming. Nanti kalau kau begini. Contoh ya, budak-budak yang keluar dari Munzalan, contoh. Nanti kau kerja di sini dapat gaji sekian, begitu kerja tak bisa sholat kawan. Ustadz mau sholat jak susah Ustadz. Bos nggak mau tahu. Saya bilang bagus lah, saya bilang kan duitnya banyak di situ. Saya lajak kan sekalian. Tangga tuh, untung dia punya karya di pondok tuh. Oh tak ada saya biarkan, tak ada saya izinkan dia masuk gitu. Kan dia tak keluar tak bilang-bilang saya bilang keluar pondok tak bilang-bilang saya bilang
ente anggap apa saya ini? Dia bilang. Ya Ustaz, nggak bisa sholat ini. Bayangkan baca Yasin kata dia, yang mudah dan terkenal dia. Banyak orang tuh tak bisa ini. Berzina depan-depan mata dia. Orang tuh terang-terang. Riba di toko-toko di dalam Kelapa saya tuh tak ya. Toko-toko kecil tuh harga rinso 50.000. Kecil itu 50.000 kan tidak ada tempat lain beli. Tak punya duit kan ngutang, nanti ngutangnya dibungakan lagi. Sudahlah ngambil untung di dalam toko-toko dalam kelapa sawit. Orang nggak cerita. Tuh, uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Nah, nanti di ayat 40-nya Allah bilang begini, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Makanya LUQS, lillah, uswah, Quran sunnah. Kenapa lillah kita tempatkan nomor 1? Supaya tidak bisa kemasukan iblis. Coba abang kakak cek ayatnya begitu. Inilah yang ilmaro tuh, ilaman rahimah. Jadi kenapa kenapa kita bisa bertahan di gempuran maksiat hari ini? Lillah. Maka saya bilang lillah ini sedikit pendek kalimatnya. Lillah, lam ha. Tapi penjabarannya berapa hari kemarin kita bahas di Mutalan Camp? 3 hari bahas lillah ya kan? Itu pun belum semuanya dibahas. Nah hari ini saya kasih lagi ayatnya. Nyambung tak? Kenapa dia bisa istiqomah? Karena lillah. Kenapa dia tak tergoda kiri kanan, tak mudah terpengaruh? Karena lillah. Kenapa bisa masuk hutan? Nah kayak To'ya. Berapa dah umur To'ya? 53. Naik motor, naik mobil, mudah-mudahan ya. Masuk hutan, masuk kampung. Tanya, tak letih ke To'ya? Ya, namanya manusia pasti ada letih. Tapi senang dan bahagianya itu tak bisa dibayar dengan kata-kata. Berapa titik dah To'ya? Hitung dah. Dah hitung dah. 100 lebih dah. Sampai 114 ya hitung. 114 ya dihitung ya. Sisanya dah tak hitung kita tuh ya. Keliling-keliling. Saya masuk majelis taklim tuh. SMK kok dihitung berapa ya? Saya masuk majelis taklim tuh tak ngitung enggak dah. Dari mulai majelis taklim yang besar ramai-ramai pakai dress code sampai yang cuma 3 orang, 4 orang dalam gang gitu sempit-sempit. Datang saya yang dibayarnya 2M tuh. Makasih banyak. Makasih man kata dia. Makasih banyak. Makasih man tuh ya. Makasih man. Makasih man kata dia. Proyek thank you. Proyek thank you. Jadi mama kau tuh kawan aku kata dia. Dah lah, mama kau kawan aku. Qala Allah berfirman, hadza siratun alayya mustaqim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Allah yang langsung menggaranti, hambaku yang A, yang B, yang C, yang D tak bisa kau kacau. Ayo, tebak kira-kira. Kenapa hamba itu tak bisa dikacau? Dah. Karena dia lillah. Tuh lihat di ayat 41-nya. Hadza siratun alayya mustaqim. Ini jalan lurus yang nanti aku akan kasih ke hamba-hambaku, maka kau tak akan bisa mengganggunya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Al-ghawun artinya sesat, al-ghawun juga maknanya tertipu. Ya kan? Tertipu, terpedaya. Itulah dia. Jadi kalau gini orang tanyakan, kau siapa yang backing? Aku bintang 2. Ayat ini nih, ayat 42 nih. Yang backingnya Yang punya bintang. yang punya langit. Sesat, tertipu, terpedaya. Hadza siratun alayya mustaqimun
Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Kalimatnya tuh bagus. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Pakai balago, ya kan? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kan sebenarnya Allah bisa bilang gini, laisa laka sultanun ala ibadi. Tapi Allah tekankan di awal, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku yang ikut aturanku, mau dengarkan, sami'na wa ata'na, laisa. Jadi kayak Allah tuh ngasih syarat, kalau dia masuk ibadi, maka laisa laka alaihim sultan. Itulah hebatnya bahasa Arab tuh. Indah kan? Coba tengok struktur kalimatnya, keren. Allah sebut dulu inna ibadi, inna penekanan, ibadi dikasih ya hamba-hamba khususku. Laisa lah syarat ini kan, inna ibadi syarat kan, laisa laka alaihim sultan. Ini kan yang paham bahasa Arab enak aja ya, bisa catat. Arab kan? Ya Arab cepat, Arab cepat. Ya kan? Inna ibadi, ini kayak ini namanya mil'aqoti, sendok saya, kubi ma'i, air saya. Allah bilang inna ibadi, berarti limited edition tak? Orang-orang tertentu. Langsung backingnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ibadi laisa laka alaihim, laisa laka wahai iblis, alaihim terhadap mereka-mereka itu sultan. Kau tak bisa ngacau mereka, tak bisa ganggu keikhlasan mereka, karena aku termasuk ya ini ya, laisa laka alaihim sultan, tak bisa juga mendatangkan kemudorotan, mengancam, menakut-nakuti, termasuk santet dan lain-lain tuh. Kan ada orang mau nyantet dia pakai dukun pakai jin kan, nah mau disantet gitu, tak bisa. Laisa laka alaihim sultan, karena yang nge-backup, yang jadi backingnya langsung Allah. Maka abang kakak semoga Allah izinkan kita nih dijaga Allah, dilindungi. Rumusnya apa? Mukhlas. Mukhlas itu buah dari lillah. Bisa paham gak kira-kira? Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Levelnya lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi mukhlas. Mukhlas itu artinya dia sudah di level ikhlas. Nah, orang ikhlas persis kayak orang tidur. Dah gitu aja rumusnya. Orang ikhlas kayak orang tidur. Dia tidak akan sadar kalau dia sedang tidur. Kalau ditanya, kau lagi ngapa? Tak jawab. Nama gak tidur. Tapi kalau dia bilang kau lagi ngapa? Kau lagi tidur, kata dia. Berarti dia tidak tidur. Nah, sekarang bagaimana supaya sampai di level mukhlas? Mukhlas adalah buah dari lillah. Masya Allah. Jadi ini abang kakak, mudah-mudahan kita bisa masuk ke kategori yang ikhlas tadi, berbuat karena Allah. Apa tanda orang berbuat karena Allah? Tanda-tandanya dia tidak mudah berhenti karena manusia. Tak akan menolong. Insya Allah abang kakak ini jangan bilang ikhlas itu sulit Ustaz, itu doa. Bilang ya saya sedang berusaha. Jadi kalau abang kakak mau ngetes kita nih udah ikhlas atau belum, gampang sebenarnya. Gimana cara ngetesnya? Coba ketemu sama orang yang caci maki kita. Nah, kalau bahasanya To'iyah tuh ngajarkan saya dulu kita di awal-awal tuh, idfa billati hiya ahsan. Lawan dengan program To'aji, lawan dengan konten. Jadi saya kalau marah, lagi kesal gitu sama orang, pasti bikin program. Ingat atau ya? Asal jadi kata To'ya saya begini, To'aji ini kalau marah pasti bikin sesuatu. Jadi kalau mau bikin program baru, suruh To'aji marah. Karena setiap saya kesal, selalu ada energi disalurkan. Energinya disalurkan ke yang positif, bikin program. Misalnya saya marah gara-gara guru ngaji kampung tak ada yang ngasih hadiah, tak ada yang peduli. Jadi hamba Allah istimewa, jadilah itu.
Saya dulu marah tanda kutip gara-gara wakaf itu konotasinya 3M. Masjid, makam, madrasah. Bikin KWP, kawasan wakaf produktif. Masjid hanya dipakai sholat, habis itu dikunci. Marah kita, bikin masjid enterprise. Baitul Mal ada tamwilnya. Marah saya, bikin Baitul Mal tanpa tamwil. Anak yatim dijadikan aksesoris acara. Marah lagi kita. Bikin apa? Gerakan infak beras. Bikin sedekah apa? Sip tak? Jadi orang kalau lillah itu marah harus bikin program. Wakaf tuh ribet sekali. Kita sederhanakan pola wakaf. Rp83.000 per bulan. 1 juta setahun. Jadi kak, Munzalan Tower sesimpel itulah kira-kira pola-pola yang sedang kita. Jadi kalau abang kakak lagi marah harus jadi program. Idfa billati hiya ahsan. Oke, abang kakak semuanya. Nah, ini sudah tinggal 5 menit lagi kami mau masuk ke border perbatasan. Sebentar lagi mungkin bordernya dibuka. Ada 3 bis di depan kita. Tapi habis ini sepertinya kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol di sini. Nah, mudah-mudahan abang kakak sehat semuanya, panjang umur, murah rezeki, ya kan? Nah, di Masjid Kapal Munzalan semuanya terlibat, laki-laki, perempuan terlibat semua. Ada yang bisa masak-masak, ada yang bisa bekemas-bekemas. Bahkan kita ada tempat untuk mainnya anak-anak dan seterusnya. Nanti kalau mau nanya-nanya tentang ini, carilah paskas-paskas di kota abang kakak masing-masing ya. Paskas Pekanbaru, Paskas Jogja, Paskas Jakarta, insya Allah sudah ada di hampir seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Ikut terlibat. Makasih banyak abang kakak. Saya pamit dulu. Mohon doanya untuk saya, untuk istri saya Bunda Uung, untuk anak-anak saya, ya kan. Jadi abang kakak nanti cari info, kalau mau nanya-nanya tentang rekening dan segala macam, lihat akun Baitul Mal. Di Baitul Mal insya Allah ada rekening-rekening zakat, rekening infak, rekening wakaf ya. Lihat Baitul Mal BMI official. Nama akunnya @BMI official. BMI Baitul Mal Munzalan Indonesia. Barakallahu fikum, berkah selalu, insya Allah kita ketemu besok ya bang kakak ya. Besok nanti insya Allah kita ketemu lagi, mungkin live-nya dari Malaysia. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Semoga abang kakak juga selalu sehat dan dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan ya perjalanan safar saya dimudahkan Allah, dilancarkan berserta rombongan ini dengan Toya, dengan Mas Jati, dengan Ustaz Adam, dengan Ustaz Zakwan, Bang Ishak, Bang Iqbal, ada Ridwan, ada Bang Kem, dan semua teman-teman semua. Doakan semoga perjalanan diridhai Allah. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.